Silakan duduk kembali. Shalom. Lagi shalom. Yang di rumah shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita dapat beribadah hari ini dalam rangkaian ibadah juga sekaligus memperingati hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Maka kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Baik, kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan saudara simak dalam Alkitab saudara. Saya membacakan bagi saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari raya Pentakosta itu bukan baru dirayakan ketika Roh Kudus turun, tetapi sebelum Roh Kudus turun pun itu sudah dirayakan. Kalau tidak salah itu ketika mulai orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan mereka mulai menabur. Dan ketika mereka mulai menabur, setelah menuai, maka mereka mengadakan pesta. Pesta Pentakosta ini itu dimulai dirayakan setelah Paskah. Setelah Paskah itu dihitung, maka Pentakosta itu hari ke-50 atau puncak dari perayaan itu. Hari Pentakosta pun juga, perayaan Pentakosta pun juga sering disebut hari raya 7 minggu. Jadi ketika orang Israel setelah panen raya, maka selama 7 minggu itu mereka berpesta. Di situ ada makanan yang banyak, minuman, dan mereka pestanya luar biasa. Maka kalau saudara baca seterusnya, ketika orang-orang melihat Petrus melihat mereka berbahasa dalam bahasa lain, maka ada orang nyinyir bilang, "Ih, mereka mabuk." Ya, "Ih, mereka mabuk." Langsung Petrus, "Ih, baru jam 9 ini, kami tidak mabuk." Ya. Nah, masih siang, kami tidak mabuk. Ternyata memang kalau ketika setelah Paskah itu perayaan 7 minggu itu dirayakan semeriah mungkin. Saya di tempat lain, saya belum dengar sih, tapi yang saya dengar di Manado kalau pesta panen itu semua daging ada di meja. Jadi salah satu dosen saya pernah cerita seperti ini. Dia bilang ketika itu dia sama-sama salah satu kepala sekolah Alkitab katanya. Jadi mereka 4 orang. Jadi pesta panen seperti yang di Manado lakukan, maka pesta panen itu tidak pusing rumahnya siapa, tidak kenal pun, masuk makan saja, tidak ditolak, tidak diusir, terima terus itu. Jadi siapa itu biar tidak dikenal, kalau lewat makan, masuk makan. Dan malah orang di jalan dipanggil, ayo makan, ayo makan. Nah, pas kepala sekolah ini 4 orang katanya berteman, mereka pergi makan. Langsung dibilang begini, kepala sekolah ini agak tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi, makanya di meja itu semua yang tinggi-tinggi semua yang menyebabkan tekanan darah naik itu ada di meja. Hanya pas makan, langsung diganggu. Bro, ini yang anak leher. Maksudnya jangan anak leher. Dia bilang, "Oh, sudah dikuduskan orang." Sudah dikuduskan dalam nama Yesus katanya. Pas makan 1, 2, 3 masih baku ganggu, lama tegang. Langsung dia bilang, "Aku hidup kita." Dia mau sih, jangan main-main kan. Ternyata betul, dia sudah
dia sudah bengkok mulutnya dan harus dibawa ke rumah sakit. Dia bilang sama di rumah sakit, syukur cepat, kalau tidak selesai. Maksud saya begini, ketika pesta itu orang makan sepuas-puasnya, mabuk sepuas-puasnya, kalau tidak dilarang sama sekali. Pesta itu bebas selama 7 minggu. Nah, ketika hari ke-50, hari Pentakosta itu, maka itu puncaknya, hari terakhir itu. Dan setelah itu, baru mereka yang datang dari berbagai tempat itu pulang ke tempat mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum hari Pentakosta, 10 hari sebelum hari Pentakosta, genap 7 minggu, 10 hari sebelum hari Pentakosta itu Yesus naik sorga. Dan ketika Yesus naik ke sorga, 10 hari setelah itu baru Roh Kudus turun. Roh Kudus ketika turun itu ada tanda-tanda yang luar biasa, yang spektakuler terjadi. Yang pertama, bunyi tiupan angin yang keras. Itu keras sekali bunyinya dan membuat orang bingung lihat apa ini. Dan ternyata setelah itu muncullah lidah-lidah api. Lidah-lidah api ini seperti api yang hingga pada mereka, maka disebut lidah api. Itu hingga pada mereka semua. Jadi di kepala atau di badan yang jelas tidak hingga pada mereka. Dan selanjutnya mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Kurang lebih kalau saudara baca ayat-ayat ke bawahnya itu kurang lebih 14 bahasa. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa itu, termasuk bahasa Arab, bahasa orang Roma, bahasa Kreta, dan berbagai macam bahasa lainnya. Nah, saudara-saudara, ketika itulah maka sesuatu yang terjadi yang luar biasa, dan Petrus berdiri berkhotbah dan menyebabkan 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bahas lebih jauh ke situ, tetapi yang saya ingin bahas, Roh Kudus turun adalah perwujudan dari permohonan Yesus kepada Bapa dan janji Yesus kepada murid-muridnya bahwa aku akan minta kepada Bapa. Dalam Yohanes pasalnya yang ke 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Yesus sadar murid-murid waktu itu lagi goncang karena pemimpin mereka akan meninggal beberapa lagi, tadi lagi, dan sekarang akan pergi lagi. Maka dia bilang, aku meminta kepada Bapa supaya dia memberi seorang penolong yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang saya ingin bahas bagi saudara dan saya hari ini adalah seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain di situ, kalau saudara baca atau pahami bahasa Yunaninya, maka bahasa Yunaninya itu ditulis parakletos. Coba diulangi sama-sama, 1, 2, 3, parakletos. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya belajar tentang parakletos ini, maka ada hal-hal yang luar biasa yang ingin saya bagikan bagi saudara, yang saya mengerti, yang saya pahami, saya bagikan bagi saudara. Karena ketika turunnya Roh Kudus itu sebagai perwujudan dari janji Yesus tentang penolong yang lain bagi murid-muridnya, supaya dia menyertai murid-muridnya dalam perjalanan hidupnya. Parakletos, arti pertama yang saya ingin bahas bagi saudara, arti pertama dari parakletos itu di dalam bahasa Yunani ini, bahasa Indonesia pendamping. Pendamping itu orang atau pribadi yang mendampingi kita dalam menjalani hidup kita. Ini sama dengan ketika pemerintah mengucurkan dana yang disebut dana desa 1M, maka dibukalah lapangan pekerjaan bagi mahasiswa, bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, yakni pendamping dana desa. Pendamping dana desa ini fungsinya dia mengarahkan
kepala desa atau aparat desa agar supaya mereka tidak salah mengelola uang yang mereka terima satu MIP. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dibagikan bagi kita Roh Kudus, itu disebut penolong yang lain atau dalam bahasa Yunani Parakletos, mendampingi kita dan akan mengarahkan kita dengan tujuan supaya kita tidak salah mengelola kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh pada kita. Amin. Kalau saudara baca dalam Matius 24 ayat pertengahannya, perumpamaan yang kedua, bahwa ketika ini Tuhan itu pergi, maka meninggalkan talenta bagi yang ada 3 orang, 1 5, 1 2, dan yang 1 1. Nah, untuk mengelola talenta yang ada, maka dibutuhkan Roh Kudus. Maka yang 2, yang punya 5, dia bekerja sedemikian rupa menghasilkan tambah 5, maka 10. Dan selanjutnya yang 2, dia kerja sedemikian rupa menghasilkan kembali 2, maka jadi 4. Tapi yang 1, dia ketakutan dengan pimpinannya karena pimpinannya seperti arogan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka disembunyikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya butuh Roh Kudus dalam mendampingi hidup kita untuk mengelola rumah tangga kita dengan baik, untuk mengelola usaha kita dengan baik, untuk mengelola pelayanan kita dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika disampaikan bahwa akan ada new normal, orang-orang yang ibadah dibatasi, kursi harus seperti begini, maka barangkali kalau disusun full ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kurang lebih barangkali 5 ke belakang lagi, berarti kurang lebih hanya 70 orang diisi. Pikiran saya mulai jalan, maka saya butuh Roh Kudus untuk mendampingi saya mengelola hal ini. Ketika doa tadi malam saya bilang tolong doakan saya supaya saya bisa memikirkan dengan baik, karena setelah ini akan ada hal-hal yang baik yang akan kita kerjakan ke depan. Maka perlu pendamping supaya menasihati kita, mengarahkan kita supaya kita tidak salah. Dunia ini penuh dengan jebakan Bapak Ibu, penuh dengan jebakan. Setiap hari ada jebakan-jebakan yang menjebak kita, untuk kita sakit hati, untuk kita jengkel, untuk kita pedokok, ya kan? Setiap hari itu ada. Nah, kalau kita tidak mengelola kata-kata kita dengan baik, kita tidak mengelola tingkah laku kita dengan baik, maka kita jahat. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, maka Roh Kudus itu datang, Parakletos itu datang untuk mendampingi kita. Amin. Yohanes 16 ayat 13 berkata seperti ini, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia mendampingi kita dan mengarahkan kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Siapa yang bisa hidup dalam kebenaran? Sementara setiap hari jebakan terus ada. Jangankan dengan anak, dengan suami, dengan istri saja, setiap hari ada jebakan-jebakan. Betul kan tidak? Dengan karyawan apa lagi? Atau dengan pemimpin apa lagi? Dengan teman apa lagi? Dengan pacar apa lagi? Nah, kondisi-kondisi itulah yang kita butuh pendamping, supaya dia mengarahkan kita, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Semakin saya mengerti, walaupun saya tahu banyak hal dari firman Tuhan, karena saya belajar terus, tetapi saya bukan orang hebat. Kalau tanpa Roh Kudus dalam diri saya, kalau tanpa Roh Kudus, maka dengan kepintaran itu akan membuat kita semakin sombong, semakin bangga. Sementara yang Tuhan mau supaya kita semakin rendah hati. Amin. Nah, ini jebakan. Nah, kalau dengan kepintaran, dengan segala sesuatu yang kita punya dan menyombongkan diri, berarti kita sudah jatuh. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, maka Dia mendampingi kita supaya Dia mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Maka dengar baik, penting sekali pribadi ini mendampingi kita setiap hari. Yang kedua, Parakletos mengandung arti penasehat. Dia penasehat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saya bersama teman-teman hamba Tuhan ngopi bareng katanya. Ya bro, ngopi bareng. Saya setelah kerja kebun sedikit, hari telepon, ya sini kita ngopi bareng. Dalam ngopi bareng itu membahas beberapa hal untuk menggenapi firman Tuhan ke depan. Maka yang saya tangkap, kondisi saat ini kita harus membuat orang berbalik melihat kita. Yang kemarin-kemarin orang menganggap kita itu kafir, orang menganggap kita itu jahat, orang menganggap kita itu penjajah buat mereka. Saatnya kita balik membuat mereka mengerti bahwa di dalam kita ada kasih Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata pada akhir zaman nanti, kalau saudara baca dalam Roma pasal 14 ayat 11, semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau kita tidak jadi saksi buat mereka? Amin. Kalau dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 31, ini berhati-hati buat kita. Matius 10 ayat 31, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Tadi pagi saya sempat bicara sama teman-teman di meja makan. Berhati-hati kita orang percaya, karena dengan baik ini semakin digenapi. Berhati-hati dengan kita orang Kristen. Sekali lagi berhati-hati. Maka kita butuh penasehat supaya menasihati kita bertahan iman, mempertahankan iman kita. Karena dengan baik akan ada saatnya, dan ini sudah dekat. Orang yang terdahulu itu akan menjadi terkemudian, dan orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Tadi saya cari ayatnya, tapi saya belum dapat. Kalau ada yang dapat bisa share ke saya. Ada ayat bilang begini, kalau tidak salah dalam perjanjian lalu, akan ada saatnya orang akan tarik kita dari kiri, tarik kita dari kanan, dan tanyakan, kasih tahu siapa Tuhan. Kalau tidak salah dia, saya apa yang dia, cuma saya lupa. Saya coba cari-cari tadi, saya cari-cari, tapi cepat dikasih kesempatan, maka saya tidak sempat cari. Orang akan datang dan bertanya, kasih tahu saya Tuhan, siapa sih Tuhan ini? Nah, setelah itu ketika kita kasih tahu, maka digenapi Roma, semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengakui Yesus Tuhan. Tetapi dengan baik, catatannya bagi saudara dan saya, Matius 10 ayat 31 tadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah terdahulu saat ini menjadi orang yang terkemudian. Dan orang yang nanti baru mau bertanya siapa Tuhan akan lebih dulu dari kita. Maka kita butuh Roh Kudus untuk menasihati kita. Amin. Amin. Kita butuh Roh Kudus untuk menasihati kita setiap hari. Ingat, kau orang yang terdahulu, maka engkau harus terus terdahulu. Jangan sampai kau terbelakang. Ingat, kau itu pelayan
datang dan dia bilang, aku tidak mengenal engkau. Maka bukan saatnya lagi kita main-main, bukan saatnya lagi kita ogah-ogahan, tapi semakin kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, amin, dan bergantung kepada Roh Kudus. Sekali lagi bergantung kepada Roh Kudus, supaya dia menasihati kita, dia mengarahkan kita untuk melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, Parakletos artinya pembela. Pembela ini kalau yang sekarang istilah yang keren, advokat. Advokat ini dia berfungsi walaupun sudah salah, dia berusaha supaya pasalnya dia tidak kasih pasal yang hukumannya tinggi, tapi dia berusaha sedemikian rupa hukumannya ringan. Atau kalau boleh, tadinya sudah salah, tapi dengan fakta dan bukti yang dia cari supaya tidak disalahkan. Kira-kira saudara orang benar atau orang yang berdosa? Kita tetap orang yang berdosa. Karena setiap hari pasti kita melakukan kesalahan. Walaupun kita sudah diampuni, kita sudah dibersihkan dosa kita sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, bukan berarti kita selalu orang benar. Ada hal-hal yang kita lakukan salah, dan ini fungsi Roh Kudus. Dia menjadi penengah bagi kita. Kalau boleh, jangan dia. Kalau boleh, walaupun dia sudah salah, bisa aku ampuni. Hukuman harus berlaku, tetapi dia akan bilang, jangan. Kalau boleh, jangan. Seperti Musa, ketika orang Israel buat salah, dia menjadi pembela antara orang Israel dan Tuhan. Tuhan, kalau boleh, saya saja yang dihukum, jangan mereka. Seperti Rasul Paulus dalam kitab Roma, dia bilang apa? Aku berdoa, aku berharap, kalau boleh saya yang tersingkirkan, dan orang-orang Israel inilah yang mengenal Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah. Pekerjaan selesai. Maka dengar baik, kita butuh Roh Kudus supaya dia membela kita di hadapan Bapa. Dia datang dan dia bilang begini, memang Eli itu berdosa, tapi bisa kau ampuni. Untuk apa kau mati di kayu salib kalau kau tidak mengampuni dia? Dia carikan supaya bisa kita dibela oleh Tuhan. Maka Roh Kudus itu penting bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir tadi, dia bilang penolong. Yohanes 14 ayat 16. Kembali, dia akan menolong kita menjalani hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, situasi ini dengar baik. Situasi ini seperti semakin sulit. New normal yang akan berlaku, walaupun seperti kita bebas kembali, tapi untuk jabat tangan sepertinya sudah tidak boleh. Kita hanya bisa begini atau begini. Kita bisa saja tidak kenal lagi orang karena pakai masker terus. Kita harus cuci tangan, tambah bibit semuanya. Ada prediksi bilang setelah ini ada ini lagi. Kalau saudara ikuti khotbah saya tentang peta saman merusak, maka semakin sedih. Tapi dengar baik, kita punya penolong yang ajaib. Amin. Anda dan saya punya penolong yang ajaib, yang mampu menolong kita dalam kondisi sulit hidup kita. Dan penolong kita adalah Tuhan sendiri
yang datang sebagai Roh Kudus, yang datang dalam bentuk roh untuk menolong saudara dan saya. Ketika Elia kelaparan di Sungai Kerit, apa yang terjadi? Penolong itu memerintahkan burung gagak untuk menolong Elia. Amin. Ketika janda Sarfat mau mati kelaparan, Tuhan kirim Elia untuk menolong janda Sarfat. Ketika seorang janda yang ditulis dalam kitab Raja-Raja, anaknya mau diambil karena hutang yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai seorang nabi, Tuhan menolongnya melalui Elisa dan menyebabkan janda ini tertolong oleh Tuhan. Dia juga Allah yang menolong orang-orang dalam perjanjian lama, Allah yang menolong orang-orang dalam perjanjian baru, hari ini pun masih tetap bekerja menolong saudara dan saya untuk menjalani hidup. Amin. Firman Allah saya tidak boleh bicara.